Hai, hai, halo, hai. Ya, halo semua, saya Maulana Imam Subarkah dari Desain Produk Telkom University dengan NIM 160 220 1125. Hari ini kita bakal ngebahas tentang lemari. Kok aku pendek banget ya? Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau hari ini saya akan ngejelasin tentang lemari. Lebih tepatnya yang saya akan jelaskan adalah komponen apa saja yang ada pada lemari ini, serta material apa saja yang digunakan dalam pembuatan setiap komponennya. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Literatur mengenai material dan teknik juga berfungsi sebagai acuan seorang desainer ketika akan merancang sebuah produk. Maka dari itu, seorang desainer haruslah memahami konsep dari material dan teknik ini, mulai dari penggunaannya, jenisnya, dan perkembangannya. Material dan teknik memiliki peran penting terhadap sebuah produk. Ketika pengguna menggunakan sebuah produk, pasti merasakan apakah material yang ada di produk tersebut membuat mereka nyaman atau tidak ketika digunakan. Material yang salah akan menyebabkan pengguna tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan sebuah kerusakan atau kecelakaan. Siapa sih yang gak tahu sama yang namanya lemari? Produk yang kita gunakan untuk menyimpan pakaian kita dan juga benda-benda lainnya agar ruangan kita itu terlihat lebih rapih dan juga lebih terorganisir. Nah, coba sekarang teman-teman lihat di sekitar kalian, pasti ada yang namanya lemari. Dan lemari-lemari itu pasti memiliki material yang berbeda dalam proses pembuatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang material komposit atau material yang sampai saat ini itu perkembangannya masih berjalan seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Material komposit adalah material yang tercipta dari penggabungan dua atau lebih unsur-unsur atau material-material yang lainnya. Sehingga dari penggabungan material-material itu kita bisa mendapatkan material baru yang biasa kita sebut material komposit. Nah, dalam pembuatan material komposit itu terdapat dua komponen penting, yakni fiber dan juga matriks. Di mana fiber ini adalah komponen yang menyusun material komposit, sedangkan matriks itu adalah komponen yang mengikat fiber sehingga membentuk suatu bentuk yang solid, sehingga akhirnya terciptalah suatu material komposit. Lalu apa bedanya ya material komposit dengan material-material penyusunnya? Nah, yang membedakannya adalah karakteristik dari material komposit ini yang bisa dibilang cukup unik dan juga cukup unggul. Seperti yang sudah kita tahu tadi, kalau material ini itu kan terbuat dari gabungan dua material lainnya, sehingga kita itu akan mendapatkan karakteristik yang merupakan kombinasi dari karakteristik material-material penyusunnya. Contoh, sifat dari material komposit ini itu lebih ringan, namun daya tahannya itu lebih kuat. Jadi kalau kita gambarin itu karakteristik dari material ini itu dia itu ringan seperti plastik, namun kuat seperti logam. Contoh dari material-material komposit diantara lainnya ada nilon, fiberglass, karbon, papan partikel, resin, dan masih banyak lagi. Dan tentunya material komposit ini tuh bakal terus berkembang hingga tercipta material-material komposit yang baru. Nah, gimana ya teman-teman? Udah tahu kan apa yang dimaksud dengan material komposit? Sekarang kita bakal masuk ke pembahasan utama kita, yakni material-material apa saja sih yang digunakan dalam proses pembuatan produk yang sudah saya pilih, yakni adalah lemari pakaian. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, mari kita lihat tentang spesifikasi dari lemari pakaian yang sudah saya pilih. Itu dia spesifikasi dan juga bentuk dari lemari pakaian yang akan kita bahas. Nah, sekarang saya akan menyebutkan komponen-komponen apa saja yang ada pada lemari ini. Oke, yang dimulai dari yang pertama, dia memiliki handle pintu sebanyak 2 buah, lalu memiliki lubang kunci, memiliki badan utama atau kerangka utamanya, lalu memiliki tempat untuk menggantungkan pakaian, memiliki rak pakaian, memiliki laci, memiliki cermin sebanyak 5 buah, dan yang terakhir memiliki engsel beserta skrupnya. Mari kita bahas satu persatu mengenai material apa yang digunakan dalam pembuatan setiap komponennya dan juga fungsi serta bagaimana sih proses pembuatan setiap komponen-komponennya. Dimulai dari yang pertama, yakni adalah cermin.
Ada 5 cermin pada lemari ini, di mana 2 posisinya di atas, 2 di bawah, dan 1 di tengah. Di mana cermin yang di tengah ini adalah cermin yang paling besar. Nah, lalu fungsinya apakah berbeda? Untuk fungsinya sendiri itu sedikit berbeda, di mana 4 cermin yang di atas dan di bawah itu dia berfungsi sebagai aksen estetika semata, karena posisinya sendiri itu tidak pas kalau kita ingin gunakan sebagai cermin untuk melihat penampilan kita. Nah, barulah cermin yang di tengah itu berfungsi sebagai cermin yang memantulkan bayangan kita, sehingga kita itu bisa melihat bagaimana sih kondisi sesungguhnya kita ketika kita sedang menggunakan atau sedang mencoba sebuah pakaian. Lalu untuk materialnya sendiri itu cermin-cermin itu terbuat dari kaca. Tentunya bukan kaca biasa, melainkan kaca yang dilapisi oleh sebuah cairan khusus yang bikin kaca ini itu memiliki sifat mirror atau bisa memantulkan bayangan. Jadi setelah dilapisi oleh sebuah cairan khusus ini, si kaca bisa memantulkan sebuah bayangan sehingga kita bisa gunakan untuk sebagai cermin. Lalu bagaimana sih proses pembuatan cermin ini? Nah, proses pembuatan cermin diawali dengan proses pembuatan kaca lembaran terlebih dahulu, di mana setelah mendapatkan kaca lembaran yang pas ukurannya, barulah dilanjut proses pembuatan cermin. Nah, ini itu proses pembuatan kaca lembaran dengan teknik floating, di mana adonan yang sudah dileburkan dilanjutkan di mesin yang memiliki timah panas, sehingga nanti bentuk adonannya akan seperti lembaran-lembaran pita yang tipis. Nah, setelah itu adonan kaca tadi itu akan mengeras ketika terkena suhu ruangan, dan dilanjutkanlah proses pemotongan melalui mesin sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan itulah proses pembuatan kaca lembaran. Setelah mendapatkan kaca lembaran dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pembuatan lemari pakaian ini, lalu dilanjutkan proses pembuatan cermin dengan cara dilapisi dengan cairan khusus yang bisa memberikan efek mirror pada kaca lembaran tersebut. Alasan dalam penggunaan kaca sebagai material pembuatan komponen ini adalah karena kaca merupakan material yang paling umum dan ideal untuk menghasilkan sebuah cermin. Tidak ada material yang lebih cocok untuk pembuatan cermin. Mungkin logam bisa memiliki efek mirror, tetapi itu tidak ideal karena pemantulan bayangannya tidak akan maksimal dan juga produksinya akan rumit dan biayanya akan lebih mahal. Selanjutnya saya akan membahas 3 komponen sekaligus, yakni adalah badan lemari, pintu lemari, dan juga rak pakaian. Dimana tiga-tiganya itu saya bahas sekaligus karena material penyusunnya itu sama yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, untuk fungsinya sendiri, badan lemari atau kerangka lemari ini tuh berfungsi sebagai tempat menempelnya komponen-komponen yang sudah dibuat, sehingga nantinya kita akan mendapatkan produk akhir yang berupa lemari pakaian ini. Selanjutnya, ada pintu lemari yang berfungsi sebagai akses pengguna untuk menggunakan lemari ini. Dimana pintu ini tentu saja bisa dibuka dan juga ditutup, sehingga nanti kita bisa menutup lemari ini agar privasi kita bisa terjaga. Lalu yang terakhir ada rak pakaiannya yang tentu saja kita gunakan untuk menyimpan atau menaruh pakaian kita yang sudah mungkin disetrika atau di laundry. Nah, untuk 3 komponen ini sendiri itu menggunakan material komposit, yakni berupa papan partikel yang dilapisi oleh PVC. Secara singkat, proses pembuatan komponen-komponen ini diawali dengan membuat papan partikel siap olah, yang nantinya papan itu akan dipotong sesuai dengan ukuran-ukuran bagian tertentu. Nah, barulah habis itu dilapisi oleh lapisan PVC yang memiliki motif seperti kayu. Dan terakhir, barulah dilakukan tahap penyatuan setiap bagian-bagiannya. Ini merupakan proses dari pembuatan papan partikel yang diawali dengan pembuatan serbuk kayu terlebih dahulu, yang nantinya hasilnya itu akan disalurkan ke mesin selanjutnya. Lalu akan ditambahkan resin perekat agar bisa menjadi papan yang kokoh atau solid. Barulah nanti si papan itu akan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan dilanjutkan ke mesin laminasi. Ini merupakan mesin laminasi, di mana papan partikel yang sudah jadi akan dilapisi oleh lapisan PVC yang bermotifkan kayu. Alasan penggunaan papan partikel dan lapisan PVC pada pembuatan komponen-komponen ini adalah karena papan partikel memiliki beberapa keunggulan seperti daya tahan yang lebih kuat, biaya lebih murah, tidak akan ditemukan kecacatan seperti kayu alami yang terkadang ada keretakan.
dan ukurannya juga fleksibel, bisa disesuaikan dengan keinginan. Kalau kalian bertanya, kenapa nggak pakai kayu jati aja? Kan lebih kuat. Nah, bener, kayu jati alami itu lebih kuat, tapi biaya produksinya itu lebih mahal, serta produksinya itu tidak bisa dilakukan secara pabrikasi atau massal. Dan di sini, lapisan PVC ini selain untuk memberi motif dan keindahan pada papan partikel, juga bisa menjadi lapisan pelindung agar papan partikel lebih kuat dan lebih tahan lama. Lalu komponen selanjutnya itu adalah lubang kunci beserta kuncinya, di mana komponen ini berfungsi sebagai pengunci pintu lemari agar tidak bisa dibuka oleh orang lain ketika kita sedang meninggalkan ruangan kita. Nah, untuk material sendiri itu material yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yakni adalah alloy atau logam. Untuk pembuatan komponen ini diawali dengan pembuatan bahan siap olah terlebih dahulu, yakni alloy silinder atau alloy batangan. Yang kemudian bahan siap olah akan diproses di mesin khusus untuk membuat lubang kunci beserta kuncinya. Ini merupakan proses pembuatan bahan siap olah berupa alloy batangan atau alloy silinder, yang dimana diawali dengan penggabungan semua bahan baku yang kemudian dipanaskan sehingga semuanya itu melebur menjadi satu kesatuan dan dilanjutkan ke mesin pembentukan. Memanfaatkan bentuk adonan yang masih lunak, mesin ini itu akan membentuk adonan tersebut menjadi bentuk silinder atau bentuk batangan, yang kemudian ketika sudah didinginkan akan menjadi alloy batangan atau alloy silinder yang siap untuk diolah menjadi komponen-komponen yang akan dibuat. Alasan penggunaan material ini sebagai bahan pembuatan komponen lubang kunci beserta kunci adalah karena diperlukan material yang kuat untuk membuat komponen ini. Sebab lubang kunci ini kan berfungsi sebagai penahan tarikan agar pintu lemari tidak bisa dibuka. Maka dari itu material ini cocok untuk bahan pembuatan komponen ini. Selanjutnya, dua komponen yang akan saya bahas adalah handle pintu beserta gantungan pakaian. Karena dua komponen ini juga memiliki material penyusun yang sama. Nah, untuk fungsinya sendiri, handle pintu lemari ini berfungsi sebagai pegangan kita ketika kita ingin membuka pintu lemari agar lebih mudah gitu. Karena kan kalau misalkan gak ada handle-nya agak repot ya, agak sulit itu membuka pintu lemari karena kita nggak tahu mau pegang di mana. Dan ada tempat gantungan pakaian yang tentu saja jelas fungsinya untuk menggantung pakaian kita yang sudah disetrika atau di laundry agar bisa terlihat lebih rapih gitu kan. Oh ya, material stainless steel digunakan dalam proses pembuatan dua komponen ini. Untuk pembuatan dua komponen ini diperlukan bahan siap olah yang berupa stainless steel alloy, yang dimana proses pembuatannya itu sama seperti proses pembuatan alloy di lubang kunci tadi. Nah, setelah mendapatkan bahan siap olah, barulah stainless steel alloy dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran handle pintu beserta gantungan pakaian. Alasan penggunaan material ini juga sama, yaitu untuk mendapatkan komponen-komponen yang memiliki daya tahan yang cukup kuat. Apalagi untuk gantungan pakaian yang akan menahan berat-berat dari pakaian yang digantung. Lalu untuk handle pintu sendiri, selain untuk ketahanannya, juga untuk keestetikaannya agar sesuai dengan konsep dari lemari tersebut. Dan sekarang saya akan menjelaskan dua komponen yang bisa dibilang sahabat sehidup semati. Karena dua komponen ini tuh tidak akan berfungsi jika tidak memiliki satu sama lain. Dua komponen tersebut adalah engsel beserta skrup. Karena skrup sendiri itu membuat engsel bisa menempel pada badan lemari serta pada pintu lemari, sehingga si engsel bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk fungsi engsel sendiri itu adalah sebagai komponen yang membuat pintu lemari bisa bekerja. Karena tanpa engsel maka pintu lemari tidak akan bisa bekerja, karena gimana cara bukanya kecuali pintu sliding. Ya, jadi intinya engsel sendiri itu berfungsi sebagai penggerak dari pintu lemari agar bisa dibuka serta bisa ditutup. Dua komponen ini terbuat dari alloy. Nah, untuk pembuatan komponen engsel diawali dengan menyiapkan bahan siap olah yang berupa aluminium alloy yang berbentuk pipih dan nantinya akan diproses dengan mesin cetak.
Nah, mesin cetak itu akan menghasilkan bagian-bagian dari engsel tersebut yang tentu saja nantinya akan disatukan di proses selanjutnya. Alasan dalam penggunaan material ini untuk pembuatan engsel besar skrup juga untuk mendapatkan daya tahan yang cukup kuat, karena kan engsel sendiri nanti akan menahan atau menopang beban dari pintu lemari. Maka dari itu diperlukanlah material yang cukup kuat. Dan komponen terakhir yang akan saya bahas adalah laci, di mana komponen ini itu terbuat dari dua material yang berbeda, yakni papan partikel serta terbuat dari kaca. Lalu fungsi kacanya ini apa? Fungsi kaca ini sebenarnya sedikit membantu ya, di samping fungsi sebagai aksen estetika. Nah, fungsi kaca ini itu kita bisa melihat bagaimana kondisi di dalam laci tersebut. Jadi kita bisa lihat benda apa saja yang ada di laci tersebut tanpa harus membuka lacinya. Untuk komponen ini tadi udah dijelasin bagaimana pembuatan bahan-bahan siap olahnya di komponen-komponen sebelumnya. Nah, pada dasarnya pembuatan komponen laci ini itu cukup dengan menyatukan beberapa bagian papan partikel lalu ditambahkan kaca di bagian depannya. Alasan penggunaan materialnya sendiri itu karena agar serasi dengan bagian badan lemari, dan juga alasan penggunaan kaca juga agar bisa melihat bagian dalam laci. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai material-material yang digunakan untuk membuat sebuah lemari pakaian ini. Cukup menarik bukan? Kita bisa tahu nih kalau ternyata selama ini lemari pakaian yang ada di depan saya itu bukan pure kayu, melainkan kayu yang sudah diolah yang dilapisi oleh sebuah lapisan plastik yang bermotif seperti kayu. Nih, itu juga menjadi kesempatan saya kesempatan saya untuk belajar mengenai barang di sekitar kita itu ternyata terbuat dari material-material yang unik atau terbuat dari material-material yang ternyata berbeda gitu seperti apa yang kita bayangkan. Nah, semoga video ini bisa memberikan ilmu kepada teman-teman semua serta memberikan inspirasi kepada teman-teman semua untuk senantiasa mencari tahu material apa saja yang ada di produk-produk sekitar kalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan sampai jumpa.